Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Mutamakin Billah selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 mengucapkan selamat siang semuanya. Semoga di masa pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas kedudukan filsafat, fungsi filsafat, dan tujuan filsafat. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Amanda Salhia. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ana Najemuddin. Baik, perkenalkan, nama saya Algani Pramudya Rizasawan, NIM 0701032006. Di sini saya akan menyampaikan kedudukan filsafat. Semoga nantinya penjelasan dari kami dapat teman-teman pahami dengan mudah dan baik. Filsafat berkedudukan sebagai dasar fondasi atau induk dari segala ilmu. Mengapa dikatakan demikian? Filsafat berperan membantu berpikir secara mendalam dengan cara selalu bertanya dan kritis, baik melalui diskusi atau percakapan dengan diri sendiri atau dengan orang lain, untuk menemukan sebuah kebenaran atau kebijaksanaan. Filsafat, singkatnya, adalah ilmu tentang cara berpikir. Dengan cara berpikir, bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak cara berpikir dalam hidup kita. Semua ilmu lahir dari pertanyaan. Dari sebuah pertanyaan akan menginspirasi menghasilkan ilmu yang kompleks. Dari simbol tanda tanya, melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sampai sekarang. Hingga sampai detik ini, manusia menjadi spesies yang dapat berkembang menjadi lebih baik. Jadi, dapat dibayangkan apa jadinya ilmu yang telah ada sekarang tanpa diawali oleh sebuah pertanyaan. Tentunya ilmu tersebut tidak dapat berkembang sehingga tidak bisa menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan. Misalnya, apabila Thomas Alva Edison tidak berpikir bagaimana cara membuat kita bisa melihat dalam kegelapan, maka sampai saat ini kita tidak bisa melihat dalam kegelapan atau kita tidak mengenal lampu. Apabila penemu mobil dan penemu motor tidak berpikir bagaimana cara menempuh perjalanan dengan cepat dan nyaman, maka saat ini mungkin kita akan pergi ke sekolah, pergi bekerja, atau pergi berbelanja dengan mengendarai kuda atau hewan-hewan lainnya yang menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Dari contoh lain, pertanyaan tentang cara hidup yang baik dan benar akan melahirkan pemahaman dan keyakinan melalui aturan-aturan. Ada alasan kenapa gelar tertinggi dalam pendidikan dinamakan PhD atau Doctor of Philosophy, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu Doktor Filsafat. Karena untuk menuju ilmu yang ia tekuni, filsafatlah yang berperan sebagai pondasi ilmunya. Jadi kesimpulannya, filsafat berkedudukan penting melatih cara kita berpikir, dan cara berpikir yang baik dan benar akan menghasilkan ilmu-ilmu yang membawa manfaat bagi kehidupan. Jadi, tetaplah memiliki rasa ingin tahu, beranilah bertanya, dan carilah kebenaran dan kebijaksanaan dengan didasari cara berpikir yang benar dan baik yang dipelajari di dalam filsafat. Sehingga mungkin dari pertanyaan kita akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Amanda Salhia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Salhia dari kelas C1 IAT, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi filsafat secara singkat.
Berfilsafat umumnya digunakan untuk mencari suatu makna semesta yang bertujuan mendapatkan pengertian maupun kebijaksanaan. Filsafat juga dapat memberikan hikmah kepada manusia yang menjadikan manusia mendapatkan kepuasan terhadap pengetahuan yang rapi maupun teratur. Filsafat bukan hanya sejarah semata. Filsafat juga memberikan lebih untuk mengembangkan manusia menetapkan tujuan yang kreatif, menetapkan nilai, dan juga arah tujuan kehidupan. Jadi, fungsi filsafat secara keseluruhan adalah berguna untuk memberikan pengertian tata cara berhidup, memberikan ajaran mengenai moral, etika, dan inspirasi untuk melakukan kehidupan dalam berbagai aspek. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai tujuan filsafat oleh rekan saya, Ana Najamudin. Materi selanjutnya adalah tujuan filsafat. Tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik itu logika, etika, maupun metafisika. Dalam pendapat yang lain yang saya baca, tujuan filsafat adalah ihqaqul haqq, artinya membenarkan yang benar. Menurut Al-Kindi, seorang filosof keturunan Arab yang oleh para ahli diberi julukan sebagai filosof Arab karena Al-Kindi adalah seorang filosof keturunan Arab asli yang bernenek moyangkan Yakub ibnu Khotan yang bermukim di kawasan Arab bagian selatan. Al-Kindi berpendapat bahwa tujuan filsafat adalah mengetahui kebenaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan amal perbuatan. Semakin dekat manusia pada kebenaran, maka semakin dekat pula pada kesempurnaan. Artinya, tujuan tunggal filsafat adalah menemukan kebenaran. Pertanyaan-pertanyaan filosof tentang alam semesta melahirkan ilmu fisika. Bagaimana menjalankan negara yang baik melahirkan Pancasila dan demokrasi. Bagaimana melakukan pertandingan sepak bola dengan baik dan benar melahirkan peraturan dalam sepak bola. Mungkin itu saja dari kelompok kami tentang kedudukan filsafat dan fungsi filsafat serta tujuan filsafat. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di. Terima kasih telah menonton video pembahasan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Besar harapan kami video ini masih bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.